Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-92, bagian yang kedua. Adapun dia, maka sesungguhnya hal itu diwajibkan kepada keluarga besar pelaku pembunuhan tidak disengaja atau pembunuhan yang mirip dengan sengaja. Musallamatun ila ahlihi, yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, sebagai suatu hiburan bagi hati mereka yang luka. Dan yang dimaksud dengan ahlihi, keluarganya, di sini adalah ahli warisnya, karena sesungguhnya ahli waris itu akan mewarisi apa yang ditinggalkan oleh si mayit, dan diyat ini termasuk dalam warisannya. Dan diyat ini memiliki perincian-perincian yang luas sekali yang termuat dalam buku-buku fikih. Dan firman-Nya, illa yasuddaku, kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah, maksudnya ahli waris terbunuh bersedekah dengan cara memaafkan keluarga pembunuh dari membayar diyat, maka gugurlah kewajiban membayar diyat tersebut. Ayat ini mengandung anjuran kepada keluarga terbunuh untuk memaafkan, karena Allah telah menamakan sikap memaafkan itu dengan sebutan sedekah. Dan sedekah itu sangat diharapkan pada setiap waktu. Fa'inkana, jika ia orang yang terbunuh, min qaumin aduwwil lakum, dari kaum yang memusuhimu, yaitu dari orang-orang kafir yang boleh diperangi, wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah, padahal ia mukmin, maka ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Yaitu kalian tidak wajib membayar diyat kepada keluarga terbunuh, karena tidak adanya penghormatan dalam darah dan harta mereka. Wa inkana, dan jika orang yang terbunuh, min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah, dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Hal tersebut adalah untuk menghormati penduduknya, karena adanya perjanjian dan perdamaian di antara mereka. Amalam yajid, barang siapa yang tidak memperoleh hamba sahaya dan tidak pula ada harta seharga budak tersebut, karena ia dalam kesulitan dan ia tidak memiliki kelebihan nafkah dari kebutuhan pokok keluarganya yang mampu memenuhi denda tersebut, fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yaitu janganlah ia buka di antara kedua bulan tersebut tanpa ada uzur yang syar'i, dan bila ia berbuka dengan adanya uzur, maka uzur tersebut tidak memutuskan keberlanjutan puasanya tersebut, seperti sakit, haid, dan semacamnya. Namun bila tanpa uzur, maka terputuslah keberlanjutan puasanya hingga ia harus mengulangi lagi dari awal. Taubatan minallahi, sebagai cara taubat kepada Allah, maksudnya denda tersebut yang diwajibkan oleh Allah atas pelaku pembunuhan adalah sebagai penerimaan taubat dari Allah atas hamba-hambanya dan sebagai rahmat kepada mereka, serta pengguguran akan hal yang terjadi pada mereka berupa kelalaian dan kurang waspada, sebagaimana yang sering terjadi pada pelaku pembunuhan yang tidak disengaja. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, yaitu ilmu yang sempurna dan hikmah yang sempurna tidaklah akan tersembunyi darinya, walaupun sebesar zarah di bumi maupun di langit, dan tidak pula yang lebih kecil dari itu, apalagi yang lebih besar di masa apapun dan tempat manapun, dan tidak ada yang keluar dari hikmahnya.
baik dari seluruh makhluk maupun syariat-syariat. Bahkan semua yang Allah ciptakan dan syariatkan adalah mengandung hikmah yang agung. Dan di antara ilmu dan hikmahnya adalah Allah mewajibkan denda terhadap seorang pembunuh yang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Karena ia telah menjadi penyebab dari hilangnya sebuah jiwa yang terhormat dan telah mengeluarkannya dari dunia nyata menuju ketiadaan. Karena itu, patutlah dirinya memerdekakan seorang hamba sahaya dan mengeluarkannya dari penghambaan kepada makhluk kepada kebebasan yang penuh. Namun, bila ia tidak mendapat hamba sahaya tersebut, ia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, di mana dengan puasa itu ia mengeluarkan jiwanya dari penghambaan nafsu syahwat dan kelezatan lahiriah yang menghalangi seorang hamba dari kebahagiaannya yang abadi kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan nafsu syahwat dan kelezatan lahiriah tersebut untuk mendekatkan diri kepadanya, dan Allah Ta'ala membuat masanya dengan tempo yang panjang lagi sulit dalam hal jumlah dan kewajiban berturut-turut dalam menunaikannya. Allah tidak mewajibkan memberi makan dalam kondisi ini karena tidak sesuai dengan kasusnya. Berbeda dengan jihad sebagaimana yang akan dibahas pada masa yang akan datang, insya Allah Ta'ala. Dan di antara hikmahnya adalah Allah mewajibkan jihad dalam perkara pembunuhan walaupun tidak disengaja, agar hal itu menjadi penghalang dan perintang dari banyaknya pembunuhan yang terjadi dengan memakai sebab-sebab yang melindungi akan hal tersebut. Dan di antara hikmahnya adalah diwajibkannya diyat atas keluarga pembunuh al-aqilah dalam pembunuhan tidak sengaja menurut kesepakatan para ulama. Karena pembunuhnya itu bukanlah seorang yang berdosa, maka sangat berat baginya untuk memikul beban diyat yang sangat berat tersebut. Maka sangatlah pantas kalau yang ikut dalam memikulnya adalah orang-orang yang antara mereka dengan pembunuh ada saling tolong-menolong, membela dan membantu dalam memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemudaratan, dan meringankan beban mereka karena diyat tersebut dibagi menurut kondisi dan kemampuan mereka masing-masing, dan juga dibuat ringan untuk mereka dengan masa pembayaran 3 tahun. Dan di antara hikmah dan ilmunya juga adalah menghibur keluarga terbunuh dari musibah pembunuhan tersebut dengan adanya diyat yang diwajibkan atas keluarga pembunuh. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.